Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, CGP Angkatan 11. Di sini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Yuk simak. Tujuan dari penyusunan koneksi antar materi ini adalah yang pertama, mengaitkan konsep disiplin positif dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua adalah membuat strategi yang tepat untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Pada modul 1.1, kita telah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Harapan mendidik adalah mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Guru hendaknya fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik yang dimulai dan dikuatkan dari pribadinya. Dalam proses menuntun, kita dapat menggunakan asas Ripon, yaitu Ingarso Samtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Selain itu, dalam proses menuntun, kita juga harus memperhatikan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Kodrat zaman meliputi kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Sedangkan kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Dalam prasaran Kongres PPPKI Surabaya 31 Agustus 1928, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa untuk memperoleh sistem pengajaran yang berfaedah bagi peri kehidupan bersama, haruslah sistem pengajaran itu disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat, serta pentingnya asas menurut keadaan. Dalam arti, segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan. Hal tersebut berkaitan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam proses menuntun yang bermuara pada karakter profil pelajar Pancasila, pendidik harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan juga inovatif. Selain itu, pendidik juga harus mengupayakan perannya dalam proses pembelajaran guna menumbuhkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam mengimplementasikan peran guru penggerak dan menanamkan nilai guru penggerak, pendidik harus memiliki tujuan yang bisa menjadi dorongan, pengokoh, dan motivasi dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki sebuah visi yang kita kenal dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang sudah saya susun adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki integritas, adaptif, dan kolaboratif. Adapun untuk mewujudkan visi dari guru penggerak saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kolaborasi antar murid melalui pembelajaran yang interaktif. Setelah merancang prakarsa perubahan, hal yang akan saya lakukan selanjutnya adalah melakukan tahapan-tahapan untuk bisa merealisasikan prakarsa perubahan tersebut. Saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan.
Tahapan-tahapan tersebut dapat dilakukan dengan model Bagja, di mana akronim dari Bagja adalah buat pertanyaan, atur eksekusi, jabarkan rencana, gali mimpi, dan ambil pelajaran. Selain proses menuntun, nilai dan juga peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, pendidik harus bisa menjalankan perannya dengan baik. Pendidik sekiranya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga menyenangkan. Lingkungan aman dan nyaman akan mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta. Hal ini sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah, hal-hal yang harus kita pahami dan pelajari adalah keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta disiplin positif. Dapat kita simpulkan bahwa dari modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan yang terakhir 1.4 adalah Budaya Positif bermuara pada satu tujuan, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sudah memahami peran saya sebagai guru di sekolah untuk menciptakan budaya positif, membuat keyakinan kelas, dan bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah saya menganggap bahwa tindakan kontrol yang saya lakukan terhadap murid yang bermasalah adalah benar. Namun, setelah memahami 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, tindakan saya selama ini kurang tepat. Awalnya saya berpikir bahwa menciptakan budaya positif adalah membuat peraturan dan kebiasaan. Namun tidak hanya itu, budaya positif harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan karakter-karakter positif yang akan murid bawa di kehidupan bermasyarakat. Keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah maupun di kelas bukan hanya tentang peraturan saja, namun lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang akan tumbuh dalam diri murid. Hal yang sudah saya terapkan adalah membuat kesepakatan kelas. Sebelum mempelajari modul budaya positif, awalnya saya membuat kesepakatan kelas secara sepihak. Setelah mempelajari modul ini, saya membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid. Hal yang menarik bagi saya adalah murid lebih termotivasi dalam belajar dan suasana di kelas lebih kondusif dan menyenangkan. Dan yang lebih penting, kesepakatan yang dibuat bukan sebuah aturan, namun upaya untuk menjadikan mereka pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah melibatkan murid dalam setiap keputusan di kelas. Hal ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Contoh yang sudah saya terapkan adalah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Hal yang perlu saya perbaiki adalah cara menumbuhkan keyakinan-keyakinan murid agar keyakinan yang mereka buat sudah mengandung nilai-nilai kebajikan. Dari 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya gunakan adalah pemantau dan juga teman. Perasaan yang saya alami saat itu adalah saya sering merasa bersalah dan masih selalu ada perasaan ragu terhadap murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk bisa menjadi seorang manajer. Dan dengan menggunakan posisi manajer, saya lebih bisa memahami masalah dari sudut pandang murid dan murid bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dalam penerapan segitiga restitusi, tahapan yang sering saya lakukan adalah memvalidasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan. Hal yang saya lakukan dalam menerapkannya adalah dengan melakukan dialog secara personal dan menanyakan pertanyaan seperti "kamu kenapa?" atau menanyakan tujuan atau alasan dari tindakan yang dilakukan. Hal ini guna untuk memahami keadaan dari sisi murid. Selain 6 materi yang sudah dipelajari,
Menurut saya, materi tambahan untuk bisa menguatkan budaya positif di sekolah yaitu kolaborasi. Menciptakan kolaborasi yang baik antara warga sekolah dan juga wali murid. Yang kedua adalah mempelajari lingkungan di sekolah. Yang ketiga adalah bagaimana merefleksikan budaya positif yang sudah ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah aset. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.